Halo teman-teman semua, kali ini aku akan membahas materi tentang manajemen retail. Yang pertama, penentuan harga retail. Dalam dunia bisnis, harga retail atau harga eceran merupakan bagian integral yang tidak bisa diabaikan. Konsep ini merujuk kepada harga final produk yang ditawarkan kepada konsumen. Namun, fungsi dan penentuan harga retail jauh lebih kompleks daripada sekedar menetapkan angka. Apa itu harga retail? Harga retail juga dikenal sebagai harga eceran, adalah harga akhir yang ditetapkan untuk produk atau barang yang akan dijual kepada konsumen akhir. Dalam artian lain, harga retail adalah harga yang harus dibayar oleh pelanggan saat berbelanja di toko, supermarket, atau platform e-commerce. Dalam penentuan harga retail, sejumlah faktor dipertimbangkan, termasuk biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan tentu saja margin keuntungan yang diinginkan oleh penjual atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menutupi semua biaya yang terkait dengan pembuatan dan penjualan produk tersebut dan memberikan keuntungan kepada penjual. Tidak hanya itu, harga retail juga berperan penting dalam membentuk persepsi konsumen tentang produk tersebut. Sebagai contoh, produk dengan harga tinggi seringkali dipandang sebagai produk berkualitas tinggi, sedangkan produk dengan harga rendah bisa dipandang sebagai produk dengan kualitas rendah. Namun, dalam kenyataannya, persepsi ini tidak selalu benar, karena banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kualitas produk seperti bahan, manufaktur, dan merek. Oleh karena itu, penentuan harga retail yang tepat sangat penting bagi keberhasilan suatu produk di pasar. Mengapa harga retail penting? Harga retail memiliki peran yang sangat krusial dalam bisnis. Berikut beberapa alasan mengapa retail sangat penting. Yang pertama, pendapatan dan profit. Harga retail adalah komponen utama dalam menentukan sejauh mana pendapatan dan profit yang bisa diperoleh dari penjualan produk. Harga yang terlalu rendah mungkin akan meningkatkan volume penjualan, namun bisa menurunkan total profit. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi mungkin akan meningkatkan profit per unit, tapi bisa menurunkan volume penjualan. Maka, menentukan harga retail yang tepat sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara volume penjualan dan profit. Yang kedua, posisi pasar. Harga retail membantu menentukan posisi produk di pasar. Sebagai contoh, harga yang tinggi bisa mencerminkan kualitas, eksklusivitas, atau nilai tambah yang tinggi. Sementara harga yang rendah bisa menunjukkan produk massal atau berorientasi nilai. Yang ketiga, persepsi konsumen. Harga retail juga mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk. Harga bisa menjadi indikator kualitas, nilai, atau status suatu produk. Misalnya, produk dengan harga tinggi mungkin akan dipandang memiliki kualitas tinggi, sedangkan produk dengan harga rendah mungkin akan dipandang memiliki kualitas rendah. Yang keempat, kemampuan bersaing. Dalam pasar yang kompetitif, harga retail bisa menjadi faktor penentu dalam daya saing produk. Dengan menetapkan harga yang kompetitif, sebuah produk bisa lebih menarik dibandingkan produk pesaing.
Yang kelima, pilihan konsumen. Harga retail mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Beberapa konsumen mungkin mencari produk dengan harga terendah, sementara yang lain mungkin bersedia membayar lebih untuk produk dengan kualitas atau fitur tertentu. Strategi penentuan harga retail yang tepat untuk bisnismu. Menentukan harga retail bukanlah tugas yang mudah. Strategi penentuan harga bisa dipilih dengan cermat dan perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa strategi penentuan harga yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Strategi ini berfokus pada penentuan harga berdasarkan biaya produksi dan distribusi produk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap penjualan produk akan memberikan keuntungan. Namun, kamu juga perlu mempertimbangkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membayar. Kelebihan dan kekurangan strategi berdasarkan biaya. Kelebihan strategi ini adalah sederhana dan mudah diterapkan, namun kekurangannya adalah memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi pasar dan persaingan. Yang ketiga, strategi penetapan harga berdasarkan nilai. Strategi ini menetapkan harga berdasarkan nilai produk yang dirasakan oleh konsumen. Hal ini berarti bahwa harga bisa sangat bervariasi tergantung pada nilai yang diberikan oleh produk terhadap kepada konsumen. 4. Kelebihan dan kekurangan strategi berdasarkan nilai. Kelebihan utama dari strategi ini adalah dapat menetapkan harga yang tinggi jika produk memiliki nilai tinggi di mata konsumen. Namun kekurangannya adalah membutuhkan penelitian pasar yang mendalam dan pemahaman yang baik tentang pelanggan. Yang kelima, strategi penetapan harga kompetitif. Strategi ini melibatkan penentuan harga berdasarkan apa yang dikenakan oleh pesaing. Ini bisa melibatkan penyetelan harga sama dengan pesaing, atau menentukan harga sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Strategi ini memerlukan pengetahuan yang baik tentang pasar dan pesaingmu. Yang keenam, strategi penetapan harga psikologis. Strategi ini didasarkan pada ide bahwa persepsi konsumen tentang harga dapat dipengaruhi oleh bagaimana harga tersebut dipresentasikan. Misalnya, harga sebesar 99.999 seringkali dirasakan lebih murah daripada harga sebesar 100.000, meskipun perbedaannya sangat kecil. Yang ketujuh, strategi penetapan harga dinamis. Dalam strategi ini, harga berubah berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Misalnya, harga hotel mungkin naik selama musim puncak dan turun selama musim sepi. Menemukan strategi penentuan harga retail yang tepat. Yang pertama, memahami konsumenmu. Sebelum menentukan strategi harga, penting untuk memahami siapa target konsumenmu, apa yang mereka nilai dalam sebuah produk, berapa banyak mereka bersedia membayar. Dengan memahami konsumenmu, kamu bisa lebih baik dan menetapkan harga yang sesuai. Yang kedua, menganalisis pesaing. Lihatlah apa yang dilakukan oleh pesaingmu, berapa harga produk mereka, apa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Dengan memahami strategi pesaingmu, kamu dapat menentukan cara terbaik untuk memposisikan produkmu. Yang ketiga, mempertimbangkan biaya dan keuntungan. Penting untuk
mengetahui berapa biaya produksi dan distribusi produkmu, serta berapa banyak keuntungan yang ingin kamu peroleh. Harga retail harus cukup tinggi untuk menutupi biaya dan menghasilkan keuntungan, tetapi tidak begitu tinggi sehingga mendorong konsumen pergi ke pesaing. Yang keempat, melakukan tes harga. Jangan khawatir untuk melakukan tes harga. Coba beberapa strategi penentuan harga yang berbeda dan lihat mana yang paling efektif. Mungkin kamu akan menemukan bahwa konsumen bersedia membayar lebih dari apa yang kamu pikirkan, dan mungkin kamu akan menemukan bahwa penurunan harga sedikit dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Yang kelima, menggunakan teknologi. Ada banyak alat dan teknologi yang tersedia yang dapat membantu dalam penentuan harga. Misalnya, software penentuan harga dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang pesaing dan konsumen, membantu kamu membuat keputusan berdasarkan bukti. Cara menentukan harga retail. Yang pertama, harga markup. Harga markup merujuk pada presentasi yang ditambahkan ke biaya perolehan produk. Bisa jadi biaya pembelian atau biaya produksi. Jika menggunakan metode ini, kamu bisa menggunakan rumus harga jual sama dengan harga perolehan ditambah harga perolehan dikali persen markup. Yang kedua, harga margin. Sementara harga margin sedikit berbeda dengan harga markup. Di sini kita menambah presentasi ke biaya perolehan, tetapi presentasi margin dihasilkan dari perbandingan antara harga jual dan biaya perolehan. Rumus untuk margin adalah margin sama dengan harga jual dikurang harga perolehan dibagi harga jual. Yang ketiga, harga keystone. Harga keystone adalah metode penentuan harga di mana harga penjualan kembali produk ditentukan menjadi 2 kali lipat dari harga grosir atau biaya perolehan produk. Metode ini cukup umum di Indonesia, khususnya dalam bisnis konsinyasi. Perbedaan harga retail dan harga grosir. Harga retail. Harga retail adalah harga final yang dibayar oleh konsumen akhir. Ini adalah harga yang kamu temukan pada label harga di toko, baik itu toko fisik atau toko online. Harga retail biasanya lebih tinggi daripada harga grosir karena mencakup berbagai biaya tambahan seperti biaya operasional toko, gaji karyawan, dan keuntungan bagi penjual. Selain itu, harga retail juga bisa bervariasi dari toko ke toko, tergantung pada strategi penentuan harga yang mereka gunakan. Sedangkan harga grosir adalah harga yang bisa dibayar oleh pengecer atau distributor kembali membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen oleh pemasok. Harga ini biasanya lebih rendah daripada harga retail karena melibatkan pembelian volume tinggi, dan ini seringkali memberikan hak kepada pembeli untuk mendapatkan diskon. Tujuan dari harga grosir adalah untuk memungkinkan pengecer atau distributor mendapatkan keuntungan ketika mereka menjual barang tersebut ke konsumen dengan harga retail. Secara singkat, perbedaan utama antara harga retail dan harga grosir adalah siapa yang membayar dan berapa banyak yang mereka. Harga grosir biasanya lebih rendah dan diterapkan pada penjualan dalam jumlah besar ke
Sementara harga retail adalah harga final yang dibayar oleh konsumen membeli dalam jumlah yang lebih kecil. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.